Selamat pagi pemirsa, senang sekali pagi hari ini saya Eva Tarigan kembali lagi dapat menyapa Anda di acara Bincang Budaya Kota Medan. Tentunya pagi hari ini kita akan kembali lagi dengan topik yang menarik dan narasumber yang kompeten. Dan seperti yang Anda ketahui pemirsa, Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Dengan kehidupan yang majemuk dan plural, Kota Medan memiliki banyak sekali bangunan bersejarah dan juga cagar budaya. Untuk itu, hari ini saya ditemani oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan, Bapak Dr. Andes Oka Zulfi MSI, untuk berbicara seputaran cagar budaya Kota Medan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Segar sekali tampaknya pagi hari ini Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena kita mau berbicara seputaran cagar budaya nih ya. Ini sesuatu yang sebenarnya buat masyarakat sangat membuat kita itu jadi lebih bangga dengan Kota Medan. Karena betul. Cagar budaya, tidak semua kota memiliki cagar budaya sebanyak Kota Medan dan seindah Kota Medan ya Pak ya. Betul. Dan untuk itu mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, ini kan tentang cagar budaya ya Pak ya, bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira bagaimana konsep pelestarian yang dimaksud dalam undang-undang tersebut Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Begini, dalam konsep pelestarian cagar budaya yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tersebut, tentang cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilai-nilainya dengan cara melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkannya. Dan berarti pelestarian cagar budaya itu benar-benar semua aspek harus bekerja sama ya Pak? Betul, jadi seluruh aspek itu bekerja sama. Pemerintah di sini selaku pembina dan sebagai pelindung pemanfaatan dan juga pengembangan dari bangunan cagar budaya itu sendiri. Jadi pemerintah ini sebagai pembinanya lah di tengah-tengah masyarakat. Baiklah Pak, berbicara mengenai cagar budaya nih ya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, di situ tertulis bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira bagaimana konsep pelestarian yang dimaksud dalam undang-undang tersebut? Mungkin boleh Bapak jelaskan? Konsep pelestarian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu tentang cagar budaya adalah upaya dinamis pemerintah untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan bangunan cagar budaya tersebut. Seperti itu berarti Pak ya? Iya. Baiklah, berarti semuanya harusnya berperan serta juga Pak, selain pemerintah, masyarakat juga ya Pak? Iya, peran serta masyarakat sih sangat menentukan. Jadi pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang, diharapkan pemerintah juga ikut sama-sama menjalankan, mematuhi undang-undang tersebut. Betul sekali. Tapi Pak, bisa dijelaskan nggak kira-kira hal apa saja sih yang termasuk kategori cagar budaya yang sesuai nih dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang sudah Bapak paparkan tadi sebelumnya? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang termaksud dalam cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan juga kawasan cagar budaya, baik itu di darat maupun di laut atau dalam air gitu. Skupnya lumayan luas juga berarti. Wah, cukup luas. Kalau menurut undang-undang ini cukup luas, baik yang di darat maupun yang di air. Saya pikir cuma yang di darat aja, di air udah bukan ini lagi Pak. Oh tidak, ya, termasuk yang juga termasuk berarti, Pak, ya? di air. Wow, gitu. Ternyata pemirsa bukan hanya cagar budaya itu yang ada di darat saja ya, ternyata ada juga yang di air. Kira-kira Pak, untuk mengajukan satu tempat ataupun satu bangunan ataupun suatu hal bisa menjadi cagar budaya kalau sesuai dengan undang-undang, itu seperti apa Pak? Atau mungkin saya lihat ada di rumah saya bangunan bagus, batu-batuan yang bagus, wah ada jadi cagar budaya. Kira-kira bisa nggak seperti itu Pak? Atau undang-undang seperti apa Pak? Ya begini, menurut undang-undang pasal 5 itu jelas dikatakan yang dianggap bangunan bersejarah itu apabila
bangunan itu sudah berusia 50 tahun ke atas. Wah, berarti memang harus ada umurnya juga. Iya, Pak, jadi ya? usia itu sangat menentukan untuk dikategorikan atau diduga sebagai bangunan cagar budaya. Jadi bukan kita lihat, wah ini agak antik, agak unik, lalu dianggap itu bangunan bersejarah. Tidak. Atau mungkin, wah rumah nenek saya udah 50 tahun, Pak. Udah bisa jadi cagar budaya. Itu bisa juga kita usulkan. Bisa ya? Ya, mewakili masa gaya. Oh, ada ya? Pada usia singkat yang di bawah 50 tahun. Oke. Itu bisa kita usulkan. Ketiga, memiliki arti yang khusus bagi sejarah bangunan itu. Bagi sejarah, bagi budaya, dan bagi agama. Ya, jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 di Pasal 5 itu berbunyi, dijelaskan struktur dapat diusulkan menjadi bangunan cagar budaya apabila bangunan situ sudah berusia 50 tahun ke atas. Oh, berarti dia harus di atas 50 tahun ya, Pak ya? Iya. Oke. Kedua, dia mewakili masa gaya singkat 50 tahun. Jadi itu jelas. Usia 50 tahun dan mewakili masa gaya 50 tahun. Ketiga, memiliki arti khusus dia. Mewakili sejarah, budaya, dan juga agama. Inilah kriteria dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Seperti itu, Pak. Jadi nggak bisa juga nih pemirsa serta-merta gitu, misalnya rumah neneknya udah 50 tahun, menjadikan cagar budaya, tapi nggak punya esensi, ada nilai budayanya, nilai sejarah agama terdapat di dalamnya, itu juga sembarang, Pak ya, berarti ya? Tidak bisa, tapi nanti apabila kalau kita melihat itu juga mewakili gaya 50 tahun, itu tergantung rekomendasi daripada tim TCB Kota Medan itu sendiri. Oh, ada nanti berarti ada yang menilai sendiri, Pak ya? Ada tim yang menilai sendiri. Nih ya? Tidak boleh mengaku-ngaku. Mengusulkan boleh. Mengusulkan boleh? Boleh. Ngaku-ngaku nggak boleh. Baik. Iya. Tapi Pak, menurut Bapak nih, kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan utama terhadap pelestarian kawasan cagar budaya di Kota Medan ini, Pak? Oh ya, itu ada 4 yang menjadi permasalahan ya, yang kita kaji, yaitu pertama, penetapan situs kawasan cagar budaya yang belum jelas ini. Ini belum jelas penetapannya, ya. Kedua, perencanaan pengelolaan kawasan cagar budaya yang belum tuntas sampai saat ini kita belum tuntas. Ketiga, penetapan zonasi yang kurang melindungi keseluruhan aset di kawasan cagar budaya itu sendiri. Keempat, konflik manfaat dan pengelolaan seperti konflik permasalahan lahan dan cagar budaya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau di lapangan sebenarnya hal-hal seperti ini yang sering terjadi, Pak? Iya, ini yang sering kita alami ya. Di petugas kita, di saat pendata, untuk didata sebagai bangunan cagar budaya, inilah permasalahan yang selalu kita hadapi. Iya, apalagi kadang-kadang sengketa-sengketa ahli waris, segala macam, itu juga termasuk berarti, Pak ya? Ya, terkaitnya masalah sengketa ahli waris, juga salah satu sangat menentukan. Karena dianggap satu tidak paham, yang satu memahami. Dianggap kalau sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, itu bangunan tidak bisa diapa-apai. Sebenarnya tidak. Pemahaman ini yang perlu kita harapkan dari pemerintah, memberi penyuluhan atau sosialisasi ya, pemaparan bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan ini kepada masyarakat. Ini salah satu yang belum paham masyarakat. Dan untuk itu, kalau misalnya masyarakat perlu edukasi atau sosialisasi, berarti kita butuh tim ahli. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya lagi pemirsa, kira-kira Kota Medan sudah punya belum ya tim ahlinya? Tapi setelah yang satu ini. Gaya hidup baru dengan protokol kesehatan. Gunakan masker. Gunakan pelindung wajah. Selalu mencuci tangan. Gunakan hand sanitizer. Hindari keramaian. Istirahat yang cukup. Gunakan perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan perlengkapan makan pribadi. Selalu menjaga jarak. Olahraga teratur. Suplemen dan vitamin persembahan TV One tetap menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan Anda.
protokol kesehatan di tempat kerja. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Bawa makan siang dan makanlah di meja kerja. Lakukan secara disiplin protokol 3M. Bersatu melawan Corona. Baiklah pemirsa, kembali lagi dalam obrolan seru kita pagi hari ini mengenai cagar budaya. Tadi sebelum break kita sempat ngobrol dan saya sempat mengajukan pertanyaan kepada Bapak Kadis. Kira-kira Kota Medan sudahkah memiliki tim ahli cagar budaya? Nah, kira-kira ini Pak, tim ahli kita sudah ada atau belum Pak? Jadi begini, pemerintah Kota Medan telah mempunyai tim ahli cagar budaya 5 yang semua itu telah memiliki sertifikat. Ya. Sudah punya tim ahli, tapi kira-kira tim ahli kita ini fungsi dan tugas mereka ini kira-kira apa ya Pak? Kalau boleh dijelaskan. Jadi begini, tim ahli itu fungsi dan tugasnya adalah untuk memverifikasi layak atau tidak bangunan itu ditetapkan sebagai cagar budaya. Seperti yang saya sebutkan tadi Pak, setelah diverifikasi, dikaji dan merekomendasi kepada wali kota untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Inilah tugas daripada tim ahli Kota Medan. Oke. Dan itu biasanya karena mereka sudah kompeten di bidangnya, pasti biasanya bangunan-bangunan dipilih itu benar-benar yang memang pantas. Iya, betul, memang pantas dan mempunyai latar belakang sejarah, mewakili dan juga bangunan yang bermanfaat untuk generasi kita yang akan datang. Seperti itu ya Pak. Tapi tadi Bapak sempat menyinggung tentang sertifikat ya Pak. Nah, boleh nggak kira-kira pemirsa ini tahu nih, kira-kira tim ahli cagar budaya Kota Medan ini memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi kah atau dari badan yang lain Pak? Oh tidak, itu dikeluarkan sertifikasi oleh Kemendikbud ya. Kemendikbud iya. ya. Oke. Jadi sertifikasinya itu pasti sudah teruji, tidak sembarang orang juga bisa ya Pak? Iya, betul. Kalau saya daftar, Pak saya jadi tim ahli, nggak serta-merta bisa juga berarti Oh Pak tidak, ya? tidak. Ada ujian-ujian ya Pak ya? Ada. Jadi yang jadi tim ahli ini benar-benar bukan tim kaleng-kaleng ya, pemirsa. Harus tim yang benar-benar hebat, kompeten, dan benar-benar memang punya ilmu di bidang itu, Iya, Pak, betul, ya? betul. Kalau misalnya saya mau mendaftar, nggak bisa Pak? Nggak bisa. Langsung nggak bisa. Saya katakan nggak bisa, karena latar belakang yang berbeda. Gitu. Benar sekali. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pemirsa bersama Pak Kadis kita. Kira-kira apa yang akan kita bahas setelah ini? Tunggu setelah yang satu ini. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Bincang Budaya Kota Medan, dan seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa Kota Medan itu sudah memiliki tim ahli cagar budaya. Iya, betul. Nah, mereka juga sudah punya tugas dan fungsinya masing-masing. Salah satunya menetapkan cagar budaya baru, seperti itu Pak ya? Iya, merekomendasikan untuk ditetapkan pada wali kota sebagai cagar budaya. Sebagai cagar budaya. Nah, kalau begitu Pak, kan mereka selama ini bekerja otomatis harusnya sudah ada nih Pak ya, kira-kira cagar budaya baru yang direkomendasikan dan sudah ditetapkan. Apakah selama rentang waktu ini sudah ada cagar budaya baru yang ditetapkan? Iya. Atau masih dalam tinjauan Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Jadi begini, pemerintah kota telah menetapkan 91 bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan. Banyak. Tahun ini ya. Iya. Inilah salah satu bukti perhatian pemerintah kota terhadap bangunan-bangunan sejarah yang ada di Kota Medan. Iya. Itu 91 cagar budaya itu yang berarti yang semuanya itu ada di Kota Medan ya Pak? Iya, betul. Semuanya itu berada di Kota Medan. Iya. Jadi berarti benar-benar ya Pak, luar biasa. Saya pikir 91 itu dari awal kemarin sampai sekarang. Ternyata tahun ini aja ya Pak ya? Tahun ini ada 91 bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan. Ada 91. Jadi ada kemungkinan bertambah lagi tahun-tahun berikutnya kalau ada rekomendasi baru Pak ya? Iya. Dan kita harapkan tahun depan ini akan bertambah lagi. Bertambah lagi sesuai hasil pendataan nanti oleh pegawai atau
tim dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Iya. Dan kalau menurut Bapak nih Pak, dengan banyaknya bertambah cagar budaya di Kota Medan seperti itu, apakah pelestarian cagar budaya ini ada korelasinya nggak sih Pak menurut Bapak, bagian dengan pembangunan karakter bangsa, atau sama sekali enggak kok, cagar budaya, karakter bangsa nggak ada hubungannya? Menurut Bapak seperti apa Pak? Ya tentu, pelestarian cagar budaya merupakan bagian dari pembangunan karakteristik kebudayaan. Tentunya terkait dengan pembangunan karakter bangsa itu sendiri. Tapi kalau boleh Eva bertanya nih Pak ya, kira-kira pembangunan karakter bangsa seperti apa nih yang harus dilakukan? Yang dapat kita lakukan adalah dengan beragam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk penanaman nilai-nilai budaya itu sendiri, leluhur yang berasal dari kearifan lokal dan budaya lokal kita sendiri. Kalau misalnya kita kasih contoh, misalnya kayak media gitu ya Pak? Iya, misalnya kita melalui media bisa, melalui menguatkan kesenian tradisional, penampilan, perfilman, pertunjukan, atau kantong-kantong budaya yang termasuk penyiapan penempatan pamong-pamong budaya di berbagai kawasan cagar budaya itu sendiri. Tapi kalau dalam pelestarian cagar budaya Pak, ini kan tentunya kan yang kita sudah obrolin sebelumnya, itu harus didukung sumber daya manusia yang kompeten di bidang pelestarian tersebut. Apakah dari Dinas Kebudayaan Kota Medan sudah memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan Pak? Memang kita menyadari ya, saat ini sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebudayaan Medan ini masih sangat-sangat tergantung sekali dengan tim PACB yang ada. Namun, ke depan kita akan melakukan upaya-upaya yang lebih baik lagi untuk menyiapkan SDM yang akan kita tempatkan di Dinas Kebudayaan Kota Medan, atau kita akan latih dengan sendiri nanti untuk pemahaman terhadap fungsi dan tugas mereka di Dinas Kebudayaan Kota Medan. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi berarti ini ada tahapan-tahapannya ya. Iya. Ada tim ahli cagar budaya. Betul. Tapi kita berharap memvisualisasikan ke depannya akan lebih banyak lagi. Iya, harapan kita begitu. Iya. Iya. Dan mudah-mudahan dengan adanya SDM tersebut juga mampu menggerakkan untuk mengedukasi dan mensosialisasi kepada masyarakat umum nih. Iya, betul. Inilah harapan kita ke depan nanti ya. Jadi kita tidak berputus asa di sini aja, tapi kita akan mencoba. Yang selama ini tergantung dengan tim PACB, ya kita ke depan ya harus kita bisa menerima itu. Kita bisa menerima kekurangan kita akan didik orang-orang kita untuk kita tempatkan di Dinas Pendidikan Kota Medan. Jadi untuk kita nih masyarakat Kota Medan juga semakin menyadari ya, ternyata kita nih posisi kita juga memegang peranan penting. Iya. Melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Medan. Karena apalagi kita lihat sekarang banyak sekali aksi-aksi anak-anak muda yang katanya biar keren, malah jatuhnya tidak merawat. Iya. Malah merusak. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, mudah-mudahan sih dengan adanya nanti semakin banyak SDM yang kompeten, memberikan sosialisasi, edukasi, sama-sama bersinergi dan bergandengan tangan merawat cagar budaya. Iya, itulah harapan kita ke depan nanti ya. Betul. Dengan meningkatnya SDM kita tentang pemahaman, mereka bisa menyebarluaskan apa makna dari pentingnya pelestarian kebudayaan ini. Karena kita akan bertanya nih, sesuatu yang berhubungan dengan uang ataupun ekonomi yang mantap, itu pasti masyarakat senang ya kan? Iya, betul. Nah, kita mau nanya ke Bapak nih, kira-kira ada nggak ya hubungannya antara pelestarian cagar budaya dengan pertumbuhan ekonomi? Tapi nanti Pak, sebentar lagi dijawabnya setelah yang satu ini dulu. Iya. Gaya hidup baru dengan protokol kesehatan. Gunakan masker. Gunakan pelindung wajah. Selalu mencuci tangan. Gunakan hand sanitizer. Hindari keramaian. Istirahat yang cukup. Gunakan perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan perlengkapan makan pribadi. Selalu menjaga jarak. Olahraga teratur. Suplemen dan vitamin persembahan TV One tetap menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan Anda.
protokol kesehatan di tempat kerja. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Bawa makan siang dan makanlah di meja kerja. Lakukan secara disiplin protokol 3M. Bersatu melawan Corona. Disiplin 3M mencegah penularan virus corona, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker ketika keluar rumah, terlebih dalam kerumunan, menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Bersatu melawan corona. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Bincang Budaya Kota Medan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tim ahli cagar budaya Kota Medan sudah menetapkan untuk yang terbaru ada 91 cagar budaya yang baru ditetapkan. Iya, Ya. betul. Dengan adanya penambahan 91 cagar budaya yang baru, otomatis ini kan pasti ada dampak dan efeknya ya Pak. Iya, betul. Kira-kira ada nggak sih Pak sebenarnya manfaat besarnya dari cagar budaya kita ini ke sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah di tempat cagar budaya tersebut? Ya, memang ini sangat berpengaruh sekali ya. Apabila suatu kawasan itu dikelola secara baik, akan bisa menghidupkan perekonomian setempat. Dan ini akan menjadi jual beli yang sangat tinggi ya, untuk wisatawan dan berkunjung Kota Medan. Kenapa? Karena di situ ada kelihatan yang unik-unik tentang budaya lokal. Apalagi Medan ini kita kenal dengan multi etnis. Benar. Nah, kalau ini dalam satu kawasan itu dikelola dengan baik, ditonjolkan keunikannya, ditonjolkan multi etnisnya, turis-turis asing itu baik lokal maupun luar negeri ya melihat keunikan ini akan menjadi membuat mereka betah tinggal di Medan, dan juga berbagai macam kuliner-kuliner yang ada di Kota Medan akan bisa kita tampil, kita jualkan di daerah kawasan-kawasan cagar budaya tersebut. Contohnya seperti kita lihat ini di Kesawan, City Walk. Nah sekarang ini sedang galak-galaknya pemerintah kota membuat dagangan-dagangan yang unik, tradisional, dan juga makanan yang terkini ya. Iya, sudah ada itu. Orang-orang di sekitar UKM juga terkena dampak ya Pak? Iya, betul. Positif tapi dampaknya. Iya, positif sekali. Kenapa? Banyak orang berkunjung ke lokasi tersebut. Kalau boleh cerita sedikit ya Pak, ada saudara-saudara saya yang dari luar kota, kalau ke Medan, itu salah satu cagar budaya Istana Maimun juga termasuk ya Pak? Salah satu Ya. kebanggaan Kota Medan Istana Maimun Jadi kalau yang sedang berdiri sekarang ini. Tapi saya yakin dengan semangat, keinginan sesuai dengan misi Wali Kota Medan, yaitu Kota Tua sebagai daya tarik wisatawan Kota Medan. weh, mantap. Iya. Apa saja sih hal yang mungkin jadi faktor pendukung? Tadi mungkin faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pelestarian ketika berhubungan dengan masyarakat atau pemilik cagar budaya itu sendiri. Ada beberapa faktor yang sangat mendukung dalam upaya pelestarian cagar budaya itu sendiri. Pertama, keragaman bangunan cagar budaya itu sendiri ya. Ini kalau dikelola secara baik akan menghasilkan ekonomi yang sangat tinggi, akan menghasilkan perekonomian perputaran yang sangat tinggi. Kedua, budaya multi etnis tadi yang saya katakan pertama tadi, ini sangat unik. Belum ada di kota kabupaten lain yang seunik Kota Medan. Maksudnya di Sumatera Utara ini ya. Nah, Medan sendirilah dibandingkan kota kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang saya ungkapkan tadi ya, bahwa SDM ini sangat menentukan dalam rangka pemahaman masyarakat itu sendiri dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari cagar budaya itu sendiri. Disinilah peran pemerintah sebenarnya yang ikut sebagai pembina untuk masyarakat yang ada di Kota Medan itu sendiri. Di samping itu kita paham penghambatnya itu ada juga masalah cagar budaya yang tidak bergerak ini kan sangat rentan ya.
di usianya yang udah lebih dari 50 tahun, berujan panas, sedangkan pengelolaannya tidak profesional. Dan juga sangat-sangat terbatas dana atau biaya masyarakat sendiri untuk merawat bangunan tersebut. Sehingga di sini sangat rentan sekali, salah satu penghambatnya adalah ketidakmampuan masyarakat itu dalam merawat, menjaga, melestarikan bangunan itu sendiri. Nah, disinilah kembali tadi saya katakan, peran pemerintah sebagai pembina di sini, dia memanfaatkan, melindungi, menjaga bangunan-bangunan sejarah yang ada di Kota Medan. Nah, inilah salah satu penghambatnya yang kita kelihatannya sangat terjadi di Kota Medan ini. Banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah itu yang sudah dikelola oleh masyarakat, tapi dia tidak mampu untuk merawatnya, untuk memanfaatkannya. Di sini peran pemerintah. Nah, disinilah kalau lihat Medan ini, kalau kebanjiran mungkin relatif kecil sekali ya. Yang perlu kita jaga itu adalah kebakaran. Di samping bangunannya tua, tentu instalasi listriknya itu banyak yang sudah tua-tua. Untuk mereka merubah atau mengganti instalasi yang baru itu kan perlu biaya operasional yang tinggi. Nah, di sini ketidakmampuan mereka di samping bangunan tua, instalasi listrik juga tua, nah, rawannya kita di sini. Kalau ada yang bocor, ada yang apa. Dan kalau kita lihat sekarang ini, itulah yang dialami oleh masyarakat. Di samping mereka juga ekonominya rendah, bangunan sendiri itu juga mengkhawatirkan. Iya, banyak sekali faktornya, baik dari internal maupun eksternal. Ya. Dan ada baiknya kita tidak semua serta-merta selalu menitik beratkan pada pemerintah semua. Iya. Kalau bisa dibilang seperti itu ya Pak. Iya, Ya, harapan kita begitu. Tapi memang masyarakat itu sendiri dalam mengelola cagar budaya ini memang perlu biaya operasional yang tinggi. Ya. Dan kita tahu ya, masyarakat itu yang cagar budaya itu pada umumnya terletak di inti kota. Ya, di inti kota. Nah, di inti kota ini punya kelas yang spesial. Ya, dari PBB-nya, pemakaian listriknya, termasuk air minumnya itu kelasnya beda. Beda, benar. Nah, dan ini kan perlu operasional yang tinggi. Betul. Nah, di sinilah kita harapkan nanti peran pemerintah kota, ya, dimanapun, di wilayah manapun, harus memperhatikan hal-hal sekecil ini. Supaya apa? Supaya jangan dibebankan kepada masyarakat tentang budget atau operasional yang tinggi dalam rangka upaya dia untuk menjaga, melestarikan bangunan bersejarah tersebut. Baiklah pemirsa, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sampai juga kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini di Bincang Kebudayaan Kota Medan. Dan mungkin setelah kita ngobrol dari tadi tentang cagar budaya, mungkin ada banyak sekali insight-insight baru, ada wawasan baru, edukasi baru yang bisa kita terima pada pagi hari ini. Dan untuk menutup bincang seru kita pagi hari ini, saya boleh mohon pada Bapak untuk memberikan closing statement nih Pak. Harus ini. Kayaknya harus ya Pak ya. Iya. Supaya ini semakin membuat masyarakat semakin paham dan mengerti tentang cagar budaya di Kota Medan. Silakan. Iya, baik. Untuk masyarakat Kota Medan ini ya, pelestarian cagar budaya merupakan bagian dari pembangunan karakter bangsa. Mari kita tanamkan nilai-nilai luhur budaya yang berasal dari kearifan lokal dan budaya bangsa kita. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih sekali Pak untuk obrolan seru kita pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti di topik-topik berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru lagi dan memberikan banyak sekali wawasan dan edukasi untuk masyarakat. Insya Allah. Baiklah, pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian Bincang Kebudayaan Kota Medan pagi hari ini bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan, Bapak Dr. Andes Oka, Zulfi MSI. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Iya, dan sama-sama. Semoga acara ini, obrolan seru kita ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Saya Eva Tarigan undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa di acara berikutnya.